Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi bersama Ibu Eka. Pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas pembelajaran kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 dan pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang kita harapkan tercapai pada hari ini, yang pertama sekali mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari mengong jumpa dengan posisi berdiri dengan benar. Yang kedua, mencari informasi tentang keberagaman Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan di dalam keberagaman. Baiklah anak ibu semuanya, sekarang kita akan bahas materi pertama, yaitu tentang tari begong jumpa. Tari mengong jumpa merupakan satu tari tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tari begong jumpa sendiri berarti bunga cempaka. Jadi mengong jumpa itu artinya adalah bunga cempaka. Gerakan yang ada pada tari begong jumpa dua gerakan. Yang pertama adalah gerakan yang berdiri, yang kedua gerakan ketika duduk. Yang pada pertemuan kali ini khusus kita akan membahas gerakan pada saat berdiri, dan gerakan saat duduk akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekarang mari kita lihat gerakan berdiri yang pertama. Untuk gerakan A, kedua tangan ditarik ke atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kanan 2 kali. Untuk yang kedua, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kiri 2 kali. Berlawanan arah, yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri. Kita lakukan dengan hitungan 4 kali 8. Untuk gerakan yang B, menghadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Setelah itu, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan kita mundurkan. Lakukan berlawanan arah, menghadap serong kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Tarik lagi tangannya ke bawah seperti yang pertama tadi. Lakukan bergantian kanan dan kiri sebanyak 2 kali dengan hitungan 2 kali 8. Untuk gerakan yang C, menghadap serong kanan seperti gerakan yang B tadi, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Selanjutnya, tangan ditarik ke bawah dan kaki kanan kita mundurkan. Lakukan gerakan yang berlawanan, menghadap lagi ke serong kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Kemudian tangannya kita tarik lagi ke bawah seperti gambar yang kedua tadi, cuman posisinya berlawanan. Bergantian kanan dan kiri masing-masing 2 kali dengan hitungan 2 kali 8. Selanjutnya akan kita lihat untuk gerakan yang D. Kedua telapak tangan saling berhadapan, yang satu menghadap ke bawah, yang satu menghadap ke atas. Dibalik ke kanan dan kiri bergantian, kaki berjalan di tempat sambil diayun. Lakukan dengan hitungan 4 kali 8. Untuk gerakan yang E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri dengan hitungan 2 kali 8. Jadi untuk gerakan saat berdiri hitungannya ada 2 kali 8 dan ada 4 kali 8. Bagaimana anak ibu semuanya? Semoga bisa memahami tentang gerakan tari begong jumpa saat berdiri. Nah, baiklah anak hebat semua, kalau tadi kita lihat keanekaragaman, yaitu salah satu tarian dari daerah lain, daerah Aceh, yaitu tari begong jumpa. Sekarang kita lihat keanekaragaman yang ada di Indonesia yang lainnya. Ibu mempunyai sebuah bacaan. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda.
Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Sampai sini dapat kita lihat keanekaragaman yang ada. Yang pertama adalah keanekaragaman suku, kemudian keanekaragaman makanan. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerah masing-masing. Nah, setiap daerah mempunyai makanan khas masing-masing ya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Jadi sudah ada keanekaragaman suku, keanekaragaman makanan khas daerah, dan juga keanekaragaman alat musik daerah masing-masing. Tetapi walaupun demikian, Pak Sami, Pak Encep, Pak Madi, Pak Udin, dan Pak Nur, mereka beraneka ragam, tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka masing-masing. Jadi sebagai bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka berbeda-beda, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang lihat dari bentuk fisik bapak-bapak tadi dapat kita lihat Pak Sami berasal dari Maluku, mempunyai ciri khas tersendiri. Kulit beliau agak gelap dan rambut beliau keriting. Pak Encep berasal dari Sunda dengan pakaian khas Sunda. Pak Made berasal dari Bali dengan pakaian khas Bali. Pak Udin berasal dari Betawi dengan pakaian khas Betawi. Dan Pak Nur berasal dari Jawa dengan pakaian khas daerah Jawa. Dapat kita lihat keanekaragaman yang ada di Indonesia. Walaupun demikian, mereka, bapak-bapak ini tetap bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Selanjutnya, anak ibu semuanya, tugas yang akan anak ibu kerjakan, identifikasi keragaman berikut. Asal daerah tadi sudah disebutkan pada gambar di atas. Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep dari Sunda. Anak ibu tinggal isi di sini asal daerah bapak-bapak ini. Kemudian bahasa yang digunakan, bahasa daerahnya bahasa apa? Anak ibu boleh cari di rumah bersama orang tua atau bersama saudara. Begitu juga dengan makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan mereka masing-masing. Baiklah Nanda semua, mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Nah, dari keberagaman tersebut mereka tetap bersatu. Nah, mari kita lihat cerita kegiatan mereka sehari-hari. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Kita lihat dari paragraf kedua, kita lihat bapak-bapak ini semuanya saling bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Setelah acara selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Jadi ibu-ibu juga ikut bekerja ya. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, dari keanekaragaman yang mereka miliki, mereka masih bisa melakukan kerjasama dengan baik demi menjaga keamanan lingkungan mereka bersama. Nah, sekarang anak ibu semuanya, anak ibu harus mengerjakan tugas tersebut berdasarkan bacaan tadi. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nanti dijelaskan alasannya ya.
Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Tugas ini boleh Ananda semua diskusikan dengan orang tua di rumah kalau masih kurang memahaminya, atau kembali lagi membaca bacaan yang di atas tadi. Nah, dari cerita di atas, anak ibu semua dapat mengetahui kalau Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Keberagaman tadi jangan kita jadikan sebagai pemecah belah, jadikanlah itu sebagai alat pemersatu kita semua, sebagai alat sumber kekayaan kita semua. Nah, baiklah Ananda semuanya, di akhir pembelajaran ini ayo kita renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Mulai dari tari Bagong Jumpa tadi sampai ke keanekaragaman, kemudian harus ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pelajaran pada pagi hari ini. Kemudian bagaimana warga di lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan? Silakan Ananda semua amati apakah di lingkungan Ananda semuanya sudah mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dan Ibu yakin semuanya pasti sudah ya. Buktinya di daerah kita insya Allah semuanya dalam keadaan aman. Nah, baiklah anak ibu semuanya, sampai jumpa pada video pembelajaran Ibu selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.